Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari SKDA 7 akan membawakan presentasi mengenai leishmaniasis. Perkenalkan kembali, saya Made Gokanya Saputra dengan nomor induk mahasiswa 20025112000 akan membawakan presentasi leishmaniasis dari latar belakang. Baik, leishmaniasis sendiri merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh adanya infestasi kronis protozoa intraseluler dari satu genus Leishmania. Leishmaniasis di sini terdiri dari kompleks penyakit yang ditularkan melalui vektor yang disebabkan oleh kelompok heterogen protozoa yang termasuk dalam genus Leishmania. Berbagai spesies dari lalat pasir genus Phlebotomus dan Lusmia berperan dalam penularan leishmaniasis di dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran daripada leishmaniasis yaitu kondisi iklim dan lingkungan, sosial ekonomi, malnutrisi, perpindahan penduduk, dan transportasi hewan. Terjadinya perubahan lingkungan menimbulkan modifikasi daripada mikroekologi parasit, vektor reservoir, dan inang yang dapat mendukung transmisi daripada leishmaniasis yang lebih tinggi di dalam suatu daerah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ivana Grisela Rosokoni Pandango dengan NIM 20025111013. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari penulisan kami. Adapun rumusan masalah dari penulisan kami yaitu apa definisi leishmaniasis, bagaimana epidemiologi leishmaniasis, bagaimana transmisi leishmaniasis, bagaimana patofisiologi leishmaniasis, bagaimana diagnosis leishmaniasis, apa faktor risiko leishmaniasis, bagaimana pencegahan leishmaniasis, apa treatment leishmaniasis, dan bagaimana prognosis dari leishmaniasis. Adapun tujuan dari penulisan kami untuk mengetahui definisi leishmaniasis, untuk mengetahui epidemiologi dari leishmaniasis, untuk mengetahui transmisi leishmaniasis, untuk mengetahui patofisiologi leishmaniasis, untuk mengetahui diagnosis leishmaniasis, untuk mengetahui faktor risiko leishmaniasis, untuk mengetahui pencegahan leishmaniasis, untuk mengetahui treatment leishmaniasis, dan untuk mengetahui prognosis dari leishmaniasis. Adapun manfaat penulisan bagi penulis sebagai bahan literatur untuk melakukan penelitian dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai leishmaniasis. Kemudian bagi pembaca agar masyarakat mengetahui apa itu leishmaniasis dan sebagai sumber referensi dan informasi mengenai leishmaniasis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Mirahmata Dewi dengan NIM 200251122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai leishmaniasis. Leishmaniasis sendiri merupakan penyakit infeksi yang diakibatkan oleh protozoa intraseluler dari genus Leishmania yang disebarkan oleh lalat pasir betina. Terdapat 3 bentuk utama leishmaniasis pada manusia. Yang pertama ada visceral leishmaniasis atau VL atau yang disebut Kala-Azar, disebabkan oleh Leishmania donovani. Leishmania ini menimbulkan pembengkakan pada organ dalam dan pelemahan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada cutaneous leishmania atau CL, merupakan bentuk paling umum yang disebabkan oleh Leishmania tropica di bagian Asia dan Afrika dan Leishmania mexicana di Amerika Tengah dan Selatan. Biasanya menyebabkan lesi pada luka pada kulit seperti bisul. Selanjutnya ada mucocutaneous leishmania atau ML, merupakan bentuk paling jarang yang disebabkan oleh Leishmania brasiliensis. Biasanya merusak jaringan mukosal seperti selaput lendir, hidung, mulut, dan tenggorokan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan terkait dengan epidemiologi dan juga leishmaniasis. Perkenalkan, nama saya Komang Wirata Kusuma dengan NIM 20025111029. Nah, jadi untuk epidemiologi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dunia baru dan juga dunia lama. Jadi untuk dunia baru ini berada pada benua Amerika, sementara dunia lama ini berada pada benua Afrika, Asia, dan juga Eropa. Jadi berdasarkan data WHO pada tahun 2017, di mana terdapat 22.145 kasus baru leishmania di dunia. Jadi jumlah kasus leishmaniasis ini bervariasi atau berubah di setiap tahunnya. Untuk kasus baru leishmaniasis kulit atau cutaneous leishmania setiap tahunnya itu berkisar antara 700.000 sampai dengan 1,2 juta. Sedangkan untuk leishmania jenis lain seperti leishmaniasis visceral, jadi perkiraan jumlah kasus barunya itu berkisar antara 400.000 setiap tahunnya. Nah, jadi untuk epidemiologi dari leishmaniasis ini dipengaruhi oleh inangnya, kemudian faktornya, serta dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung persebaran dari faktor tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan jelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputu Meristuwayani Saputra dengan NIM 20025111078. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas transmisi dari leishmaniasis. Nah, leishmaniasis merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui perantara vektor berupa lalat pasir betina dari genus Phlebotomus yang memakan darah untuk dapat menghasilkan telurnya. Penyakit ini umumnya bersifat zoonosis atau ditularkan melalui perantara hewan.
Leishmaniasis ini dapat ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir betina, di mana ia akan memasukkan tahap infektif dari Leishmania, yaitu permastigot, seperti yang kita lihat pada gambar, dari belalai atau proboscis mereka selama mengonsumsi darah seseorang. Nah, selain itu juga penyakit parasitik ini dapat ditularkan dari inang reservoidzoonosis seperti hewan pengerat dan anjing domestik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Komang Hendri Wibawa Pramarta dengan 3 digit dan terakhir 226. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari Leishmaniasis. Jadi di sini genus Leishmania ini memiliki 2 stadium, yaitu stadium amatigot atau stadium Leishmania yang terdapat pada manusia dan Hospes rhesus-poar, serta stadium promastigot atau stadium Leptosmonas yang terdapat pada Hospes perantara seperti lalat Lutzomia. Jadi genus Leishmania ini terdapat 3 spesies parasit yang terdapat pada tubuh manusia, yaitu yang pertama ada Leishmania donovani, yaitu parasit ini dapat menyebabkan leishmaniasis visceral yang disebut juga penyakit Kala-Hazar. Yang kedua itu ada Leishmania tropica. Jadi parasit ini hanya hidup di dalam sel RE atau retikuloendotel di bawah kulit di dekat port di entry sebagai stadium amatigot dan tidak menyebar ke bagian lain. Yang ketiga ini ada Leishmania brasiliensis. Jadi stadium amatigot ini, parasit ini hidup di dalam sel retikuloendotelial di bawah kulit pada port di entry dan menyebar ke selaput lendir atau mukosa yang berdekatan seperti mulut, hidung, dan tulang rawan telinga. Sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Tariq Karisma Raharjo dengan 3 digit NIM terakhir 153. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis Leishmaniasis. Yang pertama ada analisis hipoenzim. Dengan darah kelinci yang telah didefibrillasi, isolasi dapat dilakukan dengan menggunakan media bifasik yang mencakup fase padat yang terdiri dari blood agar base. Yang kedua ada tes serologi. Deteksi antibodi terbukti efektif pada Leishmaniasis visceral, namun terbatas pada penyakit kulit karena sebagian besar pasien tidak mendapatkan respon antibodi yang signifikan. Selain itu, reaktivitas hilang dapat terjadi pada Trypanosoma cruzi. Yang ketiga ada diagnosis molekular. Metode ini didasarkan pada amplifikasi PCR menggunakan primer generik yang memperkuat segmen rRNA internal transcript spacer 2 dari beberapa spesies Leishmania. Analisis sequencing DNA dilakukan pada fragmen yang diamplifikasi untuk identifikasi pasien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lakutut Priska Pramananda dengan NIM 2002511050. Di sini saya akan menjelaskan terkait faktor resiko dari Leishmaniasis, di mana peningkatan insiden dan juga prevalensi dari Leishmaniasis disebabkan beberapa faktor resiko seperti yang pertama itu kondisi sosial, di mana Leishmaniasis ini cenderung ditemukan pada kelompok masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan sumber air, rumah yang lembab di sekitar saluran pembuangan, dan juga peternakan, di mana keberadaan hewan pengerat dan juga adanya status sosial ekonomi yang buruk mengakibatkan kesulitan dalam akses pengobatan. Kemudian kontak langsung dengan individu yang terinfeksi juga dapat menjadi faktor risiko dari penularan Leishmaniasis. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana deforestasi yang menyebabkan hutan dialihkan menjadi budidaya lain, serta pengurulan hutan secara terus-menerus dilaporkan telah menyebabkan peningkatan kasus Leishmaniasis karena tempat hidup lalat pasir yang semakin berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perubahan iklim, di mana perubahan iklim menyebabkan populasi lalat yang merupakan vektor dari Leishmaniasis ini berkembang menjadi emerging disease, terutama pada musim kemarau. Dan yang keempat yaitu perpindahan penduduk dan juga transportasi hewan dari wilayah endemik menuju ke wilayah yang bebas dapat menjadi faktor risiko dalam penyebaran Leishmaniasis karena selama transportasi vektor tersebut akan terbawa bersama dengan hewan dan juga manusia. Baik, demikian akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Gus Yaya Pramasatyo ini dengan digit NIM 2002511116. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan Leishmaniasis. Jadi Leishmaniasis itu sendiri, pencegahannya itu tidak ada vaksinnya. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi risiko kegigitannya. Bisa di next. Mengacu pada CDC, ada pun yang bisa kita lakukan. Pada saat kita berada dalam kondisi outdoor, maka kita bisa meminimalisasi permukaan kulit yang terbuka. Kemudian, kita juga bisa menggunakan obat nyamuk atau menggunakan kelambu saat berada di dalam atau di luar ruangan. Kemudian, dalam kondisi indoor, kita harus memastikan bahwa area di dalam ruangan itu bersih dan juga nyaman. Selanjutnya, secara berkala, kita bisa menyemprotkan insektisida di sekitaran dan di dalam rumah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nimade Mesya Maharani Pinate dengan NIM 20025111072. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengobatan leishmania. Adapun pengobatan leishmania yang bisa dilakukan itu pemberian amphotericin B. Amphotericin B adalah anti leishmania yang berspektrum tinggi, yang mana amphotericin B ini telah ditingkatkan ke status limit pertama dalam pengobatan leishmania. Dan amphotericin B menghasilkan lebih sedikit toksisitas pada ginjal, sehingga dianggap paling aman dan mendapat persetujuan oleh Badan Pangan dan Makanan Amerika. Namun tetap akan resisten kalau penggunaan tidak sesuai dengan resep dokter. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nini Putu Anita Maharani dengan NIM 200251174 akan memberikan presentasi mengenai prognosis leishmaniasis. Berdasarkan temuan sebelumnya, dijelaskan bahwa gejala klinis leishmaniasis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, cutaneous leishmaniasis atau CL, mucocutaneous leishmaniasis atau ML, visceral leishmaniasis atau VL, dan post-cala-azodermal leishmaniasis atau PKDL yang diakibatkan oleh parasit intraseluler dari Gedus leishmania. Spesies dari parasit leishmania adalah penentu apakah seseorang atau inang akan mengalami CL atau VL. Permasalahan yang timbul ketika seseorang terinfeksi leishmaniasis adalah parasit ini justru memperbanyak diri dalam makrofag atau sel darah putih yang bertugas mewujudkan sistem imun tubuh. Nah, tingkat parah leishmaniasis ini sangat ditentukan oleh imunitas di penderita. Parasit leishmania pada CL menyerang kulit dan menimbulkan lesi atau borok yang bersifat basah atau kering. Nah, lesi yang basah ini lebih berisiko terkena infeksi sekunder akibat bakteri atau jamur. Selanjutnya, pemaparan dan proyek SGDA7 yang mengenai leishmaniasis dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, leishmaniasis adalah suatu penyakit infeksi yang diakibatkan oleh protozua intraseluler dari Genus leishmania. Kemudian, leishmania ini memiliki 2 stadium, yaitu yang pertama, stadium amastigot dan stadium promastigot. Untuk faktor risiko leishmaniasis ini sendiri terdiri dari kondisi lingkungan, status sosial ekonomi, demografi, dan perilaku manusia. Nah, pengobatan secara sistemik untuk penyakit leishmaniasis ini yaitu senyawa antimalarial pentavalent yang diberikan secara parental, natrium triglyconat, dan meglinin antimonat. Selanjutnya, berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan studi proyek kami. Baik, yang pemaparan studi proyek